Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Musa Banafi, NIM A5101803131. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Asesmen Kompetisi Minimum dalam Perbaikan Mutu Pendidikan di SD Negeri 2 Mahireng. Alasan saya mengambil judul tersebut karena di SD 2 Mahireng masih mengalami beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum. Yang pertama adalah latar belakang. Penilaian atau asesmen hasil belajar merupakan langkah yang dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Asesmen juga merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa asesmen merupakan penerapan penggunaan alat penilaian untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Asesmen kompetensi minimum merupakan salah satu instrumen asesmen nasional yang menguji kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa. Literasi membaca mengukur kemampuan menemukan informasi, proses berpikir, dan mengevaluasi. Numerasi mengukur kemampuan siswa dalam mengembangkan proses berpikir atau proses kognitif. Kedua kemampuan ini sangat penting dimiliki siswa agar kelak dapat berperan secara positif di tengah masyarakat. AKM tidak menggantikan peran UN dalam menentukan kelulusan siswa, namun AKM menggantikan peranan UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan melakukan evaluasi terhadap mutu pendidikan di sekolah dasar. Dengan AKM diharapkan bisa menjadi solusi perbaikan mutu pendidikan di sekolah dasar. Dari hasil wawancara singkat dengan salah satu guru kelas 5 di SD Negeri 2 Lemahireng, beliau menyatakan bahwa pelaksanaan AKM di SD Negeri 2 Lemahireng mengalami beberapa hambatan dan masalah. Belum adanya pelatihan atau workshop tentang asesmen kompetensi minimum sehingga memang agak kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajarannya. Kita juga kesulitan dalam membuat soal hot sebagai latihan untuk peserta didik. Untuk sarana dan prasarana di SD Negeri 2 Lemahireng menurutnya sudah cukup memadai untuk melaksanakan AKM. Namun memang ada masalah jaringan atau server internet yang masih belum stabil. Untuk siswanya sendiri, ada beberapa yang belum lancar membaca sehingga menjadi kesulitan dalam mengerjakan soal AKM. Rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dalam perbaikan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Mahireng, dan bagaimana kesiapan guru dan siswa dalam proses pelaksanaan asesmen kompetensi minimum di SD Negeri 2 Mahireng. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dalam perbaikan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Mahireng. Dan 2. Untuk mengetahui kesiapan guru dan siswa dalam proses pelaksanaan asesmen kompetensi minimum di SD Negeri 2 Mahireng. Untuk manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk mengembangkan keilmuan dan wawasan dalam kegiatan ilmiah, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan melalui asesmen nasional. Manfaat praktisnya bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan sejauh mana kesiapan pelaksanaan asesmen kompetensi minimum di sekolah dasar. Bagi guru sebagai informasi sejauh mana kesiapan guru dalam proses pelaksanaan AKM. Dan bagi sekolah dapat memberikan kontribusi dalam kelancaran pelaksanaan AKM guna meningkatkan mutu pendidikan. Untuk penelitian relevan, ada penelitian yang dilakukan oleh Rohim pada tahun 2021 dengan judul penelitiannya Konsep Asesmen Kompetensi Minimum untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa, yang menyatakan bahwa AKM dilaksanakan bukan berdasar pada kemampuan menguasai materi sesuai kurikulum, tapi dirancang untuk memetakan dan memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Penelitian kedua dilakukan oleh Nur Hikmah dengan judul penelitiannya Persepsi dan Kesiapan Guru dalam Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum. Hasilnya, sebagian besar guru siap dalam menghadapi AKM. Kajian teori. Pengertian AKM menurut Nehru adalah merupakan kompetensi minimal yang sesungguhnya. Berkat AKM, Kemendikbudristek mampu memetakan sekolah dan daerah berdasarkan hasil AKM. Adapun materi yang
Adapun materi yang berkaitan dengan kognitif hanya dua, yaitu literasi dan numerasi. Hasil AKM ditunjukkan untuk menjabarkan informasi tentang tingkatan kemampuan yang dimiliki siswa. Instrumen AKM tidak memuat topik atau materi tertentu, hanya mencakup konteks dan proses kognitif yang harus dilalui siswa. 2. Ada materi literasi dan numerasi. Menurut Abidin, literasi diartikan sebagai keterampilan membaca dan menulis. Literasi mencakup berbagai keterampilan seperti membaca, menulis, mengolah informasi, ide, dan pendapat, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Materi selanjutnya ada mutu pendidikan. Menurut Baroah, kualitas atau mutu pendidikan merupakan conform to requirement, yaitu selaras dengan yang diisyaratkan atau distandarkan. Dalam pendidikan, tentu mutu atau kualitas yang baik sangat diperlukan guna menjawab tantangan internasional dan juga mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk kerangka berpikirnya, yang pertama ada penghapusan ujian nasional dan kebijakan baru dari Menteri Pendidikan tentang asesmen nasional, dan dalamnya ada AKM. Setelah itu ada proses pelaksanaan AKM serta hambatannya, dan bagaimana kesiapan guru dan siswa menghadapi AKM, serta seberapa efektivitas dan manfaatnya AKM dalam memperbaiki mutu pendidikan. Metode penelitian. Tempat penelitian di SD Negeri 2 Mahireng, Kecamatan Petan, Kabupaten Klaten. Metode penelitian kualitatif deskriptif, menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi saat penelitian berlangsung. Waktu pelaksanaan kurang lebih selama 1 bulan. Desain penelitian adalah studi kasus. Subjeknya adalah kepala sekolah, guru kelas 5, dan peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Mahireng. Untuk objek penelitian adalah suatu atau masalah yang akan diteliti selama kegiatan penelitian. Data dan sumber data. Ada 2 data dalam penelitian ini, ada data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dan selanjutnya pengambilan data sekunder diperoleh dari beberapa sumber dari pihak lain. Dalam pengambilan data sekunder sendiri meliputi profil sekolah, data peserta didik dan guru, serta sarana prasarana, perangkat pembelajaran, dan modul pembelajaran untuk menghadapi AKM. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dalam penelitian ini untuk menemukan masalah atau gejala-gejala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan AKM di SD Negeri 2 Mahireng. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada narasumber yang telah ditentukan, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa kelas 5. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data penting yang ada di sekolah, yang meliputi perangkat pembelajaran, modul, sarpras sekolah, dan dokumentasi proses pelaksanaan AKM. Keabsahan data ada 2, yaitu meningkatkan ketekunan dan triangulasi. Dalam meningkatkan ketekunan, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang telah ditemukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut benar atau tidak. Teknik triangulasi dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengecekan keabsahan data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber yang menggunakan komponen dari luar data itu sendiri. Teknik analisis data. Reduksi data dilakukan dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data, serta juga mencari data tambahan yang diperlukan. Setelah melakukan reduksi data, akan dilakukan penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk gambar,